But let's start before the game. What you say is totally right. Breaking news, Patrick Kluivert meledak, PSSI bongkar alasan tak akan panggil STY lagi dan pemecatan yang tak adil. Suasana sepak bola Indonesia makin memanas. Kali ini bukan dari tribun atau dari panggung politik olahraga, melainkan dari mulut Patrick Kluivert sendiri, pelatih asal Belanda yang sempat menakodai timnas Indonesia pasca era Sintayong. Dalam wawancara eksklusif dengan media Belanda, Voetbal Internasional, Kluivert mengungkap kebusukan yang menurutnya sudah mengakar dalam tubuh PSSI. Dengan nada penuh emosi dan kejujuran yang jarang keluar dari seorang pelatih asing, Kluivert menyebut bahwa pemecatannya dilakukan secara tiba-tiba, tanpa alasan profesional, dan lebih karena drama politik internal PSSI yang busuk dan tidak berpendidikan. Brockweight, Pel, saya tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan apapun. Saya hanya menerima surat pemecatan, lalu besoknya mereka berbicara manis di media, seolah keputusan. Banyak yang selama ini menduga adanya intervensi di balik keputusan-keputusan besar federasi. Namun belum ada sosok sekelas Kluivert yang berani berbicara seterang ini. Untuk selain itu, Kluivert menceritakan kronologi pemecatan yang menurutnya penuh kejanggalan. Menurut ex-asisten pelatih Barcelona itu, ia menerima kabar pemecatan hanya 2 hari setelah laga melawan Australia, Strong, yang saat itu berakhir dengan kekalahan tipis 1-2. Namun yang membuatnya heran bukan soal hasil, melainkan cara PSSI memperlakukannya. Saya baru tahu saya dipecat dari berita. Tidak ada satupun pejabat federasi yang bicara langsung. Tidak ada pertemuan evaluasi, tidak ada pembahasan teknis. Hanya satu surat dari sekretariat yang bahkan tidak ditandatangani oleh ketua umum. Itu tidak profesional dan sangat tidak sopan, ungkap Kluivert dengan nada getir. Ia menambahkan, hubungan antara dirinya dan beberapa anggota Exco PSSI memang tidak harmonis sejak awal. Salah satu sumber ketegangan terbesar, katanya, adalah permintaan intervensi susunan pemain yang ia tolak. Saya pernah ditekan untuk memainkan beberapa nama tertentu. Mereka bilang itu demi hubungan baik dengan pihak sponsor dan elit politik. Saya menolak karena itu bertentangan dengan prinsip sepak bola profesional. Sejak saat itu, saya tahu waktu saya di Indonesia tidak akan lama, ucap Kluivert. Sejak saat itu, saya tahu waktu saya di Indonesia tidak akan lama, ucap Kluivert. Keyakinannya bahwa PSSI tidak akan pernah memanggil kembali Sintayong, STY. Meski publik dan media nasional terus mendesak agar pelatih asal Korea Selatan itu kembali, Blockom. Saya tahu mereka berbicara di depan publik seolah masih mempertimbangkan Sintayong. Tapi percayalah, mereka tidak akan memanggilnya kembali. Di dalam rapat internal, mereka menyebut STY sebagai ancaman bagi stabilitas politik federasi. Mereka parkut pada pengaruhnya yang besar di media dan publik, ujar Kluivert. Kluivert mengaku mendengar sendiri percakapan internal tersebut dalam salah satu rapat tertutup di Jakarta. Menurutnya, beberapa anggota Exco merasa posisi mereka terancam jika STY kembali, karena pelatih asal Korea itu dianggap terlalu mandiri dan menolak diatur oleh PSSI. STY itu pelatih sejati. Ia memimpin dengan prinsip dan integritas. Tapi itu justru menjadi masalah di organisasi seperti PSSI. Mereka tidak ingin pelatih yang kuat. Mereka ingin pelatih yang tunduk, tegas Kluivert. Pernyataan ini seolah menjadi potongan terakhir dari teka-teki mengapa hingga kini PSSI belum juga memutuskan nasib STY, meski tekanan publik begitu besar. Di balik layar, politik, sponsor, dan ego pejabat. Menurut investigasi media Belanda tersebut, Kluivert sempat mencoba bertahan dan menyusun program jangka panjang bagi timnas Indonesia, termasuk peningkatan kualitas pemain muda dan rencana pemusatan latihan di Eropa. Namun semua itu terhambat oleh campur tangan pihak luar PSSI. Ia menjelaskan bahwa beberapa keputusan penting, mulai dari jadwal uji coba, lokasi TC, hingga daftar pemain, seringkali harus mendapat restu politik terlebih dahulu. Saya datang ke Indonesia dengan semangat membangun,
tapi saya justru menghadapi sistem yang tidak sehat. Banyak keputusan bukan diambil oleh pelatih, tapi oleh mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Saya muak melihat orang-orang berbicara soal profesionalisme, tapi masih mempraktikkan korupsi dalam bentuk lain, ungkapnya. Kluivert bahkan menyebut bahwa beberapa pejabat PSSI menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi. Mulai dari proyek perjalanan, sponsor, hingga pemilihan pemain yang dekat dengan orang dalam. Saya tahu siapa saja yang memainkan peran di balik layar. Mereka berpura-pura peduli pada sepak bola, tapi nyatanya sibuk memikirkan proyek dan posisi, katanya dengan nada dingin. Kekecewaan pribadi dan cinta pada pemain Indonesia. Meski kecewa berat pada PSSI, Kluivert tetap menaruh respek besar terhadap para pemain timnas Indonesia yang disebutnya punya semangat luar biasa. Pemain-pemain Indonesia luar biasa. Mereka bekerja keras, penuh semangat, dan punya karakter untuk maju. Tapi mereka dikhianati oleh sistem yang tidak memberi mereka ruang tumbuh. Saya kasihan pada mereka, ujarnya. Ia menyebut nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Hernando Ari, hingga Rafael Struijk sebagai generasi emas yang seharusnya bisa membawa Indonesia ke level lebih tinggi, asalkan didukung oleh manajemen yang bersih. Saya percaya sepak bola Indonesia bisa besar, tapi tidak dengan sistem seperti sekarang. Kalau struktur dan mental orang-orang di PSSI tidak berubah, maka semua mimpi itu akan berhenti di ruang rapat mereka yang kotor, tambahnya. Reaksi PSSI, pernyataan emosional dari mantan pelatih yang kecewa. Sementara itu, dari pihak PSSI, belum ada tanggapan resmi dari Ketua Umum Erick Thohir. Namun seorang sumber internal yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa pernyataan Kluivert dianggap berlebihan dan tidak sesuai fakta. Itu murni pernyataan emosional dari seseorang yang kecewa karena diberhentikan. PSSI punya alasan teknis dan profesional. Kami tidak akan menanggapi fitnah semacam itu, ujar sumber tersebut singkat. Namun, banyak pengamat menilai bahwa reaksi defensif PSSI justru membenarkan adanya sesuatu yang disembunyikan. Pengamat sepak bola nasional, Andi Darussalam, menilai bahwa ini kali pertama seorang pelatih asing berbicara tanpa sensor tentang kebusukan PSSI. Kata kunci. Biasanya pelatih asing akan diam atau pergi diam-diam, tapi Kluivert berbeda. Ia bicara jujur, mungkin karena tidak punya beban politik. Dan kalau kita cermati, sebagian besar ucapannya tidak sulit dibuktikan, ujarnya kepada wartawan. Kemarahan yang meledak setelah diam berbulan-bulan. Menariknya, Kluivert mengaku baru memutuskan untuk bicara ke publik setelah berbulan-bulan diam, karena berharap ada etika baik dari pihak federasi. Saya menunggu cukup lama. Saya pikir mereka akan memberi klarifikasi, atau setidaknya menghubungi saya dengan sopan. Tapi yang saya terima hanya gosip dan fitnah di media lokal. Itu tidak bisa saya biarkan, katanya. Dalam wawancara tersebut, Kluivert juga menyebut bahwa dirinya tidak menyesal datang ke Indonesia, namun menyesal karena percaya pada orang yang salah. Saya datang dengan hati terbuka. Saya pikir PSSI ingin maju, tapi ternyata mereka ingin citra, bukan perubahan. Mereka ingin sukses instan, tapi tanpa kerja keras. Itu sebabnya sepak bola Indonesia selalu terjebak di lingkaran yang sama, tegasnya. Saya tidak akan pernah kembali ke sistem seperti itu. Saat ditanya apakah ia bersedia kembali melatih Indonesia bila PSSI berubah di masa depan, Kluivert menjawab dengan lantang. Tidak, saya tidak akan kembali ke sistem seperti itu. Kecuali semua orang di dalamnya berubah total. Bukan cuma ganti nama, tapi ganti mental. Ia juga memberi pesan khusus kepada Shin Tae-yong yang menurutnya menjadi korban politik sepak bola di Indonesia. Shin Tae-yong harus tahu bahwa ia bukan gagal, tapi dijatuhkan. Orang-orang di atas tidak suka pada sosok kuat. Ia terlalu jujur, terlalu disiplin, dan itu berbahaya bagi mereka, ucap Kluivert menutup sesi wawancara. Dampak pernyataan ini, bom waktu di tubuh PSSI. Usai wawancara itu tersebar di media internasional, tagar #bersihkan PSSI dan Save Timnas Indonesia langsung menjadi trending di media sosial. Ribuan netizen Indonesia menyerbu kolom komentar akun resmi PSSI, menuntut klarifikasi terbuka dan transparansi soal pemecatan Kluivert serta nasib Shin Tae-yong.
Bahkan beberapa mantan pemain timnas turut angkat suara, menyebut bahwa apa yang dikatakan Kluivert hanyalah puncak gunung es dari kebusukan yang sudah lama diketahui di dalam. Penutup, luka lama yang terbuka kembali. Pernyataan Patrick Kluivert bukan sekadar curahan hati pelatih yang kecewa. Ia membuka luka lama yang selama ini ditutup rapi oleh retorika manis federasi, bahwa di balik slogan-slogan profesionalisme dan reformasi, masih ada bau busuk kekuasaan yang mengatur sepak bola negeri ini. Apakah PSSI akan berani menjawab tudingan ini dengan transparansi, atau kembali menutupinya dengan kalimat normatif demi kebaikan bersama? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal sudah jelas, kata-kata Patrick Kluivert telah mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap Federasi Sepak Bola Indonesia. Mereka pikir saya akan diam. Tapi sepak bola bukan milik PSSI, sepak bola milik rakyat Indonesia, tutup Kluivert dengan tegas. Kalimat yang kini menjadi seruan di seluruh lini media sosial.